Hukum menambah nama di belakang namanya. Yang haram itu adalah bukan menambah nama. Kalau orang menambah nama, jika itu menjadi namanya, misalnya namanya Ahmad. Cuman dia kurang, nama saya terlalu pendek. Ahmad Zainal Abidin atau Ahmad Nuruddin, tambahannya. Ada orang pakai namanya Nuruddin ini. Biasanya Nuruddin pakai nama satu orang. Cuman dia pengen pakai dua nama. Kalau memang itu namanya nggak apa-apa. Yang haram adalah, yang haram adalah mengambil namanya orang lain di belakang namanya, sebab kalau itu bukan namanya, berarti di dalam istilah Arab itu langsung nama nasabnya. Kalau Anda namanya Ahmad, ya. Kemudian setelah itu Ahmad Muhammad, kalau Muhammad itu juga bukan nama Anda, berarti kenapa ada di sini? Biasanya orang langsung paham ini nama bapaknya. Seperti itu. Lah kalau memang yang dimaksud adalah namanya sendiri, nggak apa masalah, nambah nama. Memang aslinya namanya orang, tapi saya ambil jadi nama saya. Sebab Yahya itu nama Nabi, kan begitu. Dipakai oleh umi saya, nama saya, kan selesai. Baik. Yang haram adalah membawa namanya orang ke dalam namanya untuk mengkaburkan nasab. Yang menjadikan nasabnya jadi kabur. Apakah hilang nasabnya orang tersebut atau punya nasab baru? Hilang nasabnya atau punya nasab baru? Sehingga Anda menisbatkan nasab Anda kepada satu orang. Anda namanya Ahmad, lalu Anda mengambil namanya seseorang dan ini orang masyhur. Jadi seorang langsung menganggap engkau adalah anaknya dia, itu yang haram. Atau Anda mengambil namanya orang tapi menjadi kabur nasabmu. Ini yang terjadi di dunia barat itu. Hak wanita itu di barat itu banyak hilang di dunia kafir, sampai nama istri. Jadi kalau ada seorang wanita namanya Aisyah, bapaknya itu Abdurrahman, Aisyah binti Abdurrahman. Kalau Aisyah itu nikah dengan Ahmad, itu langsung jadi Aisyah Ahmad, itu kan aneh. Ya betul enggak? Gara-gara suaminya Ahmad jadi Aisyah Ahmad. Aisyah Ahmad, makanya ini. Kadang-kadang ada orang ngundang Umi. Disebut namanya Umi, belakangnya Yahya. Ini aturan mana itu? Umi punya nasab sendiri, punya bapak sendiri. Jangan digabungkan ke saya, lain itu. Saya punya bapak sendiri. Tidak tahu, ini ikut-ikutan. Memang kita ini kelas beo, kelas latah. Ini ikut-ikutan. Jadi istrinya langsung nama istrinya nih. Jadi si Aisyah itu yang anaknya Abdurrahman, gara-gara nikah dengan Ahmad, namanya Aisyah Ahmad. Masyhur di mana-mana Aisyah Ahmad. Nah, baik, dia tidak merubah nasab, akan tapi menghilangkan nasab bapaknya siapa? Ayo. Sampai orang tidak tahu Aisyah itu anaknya siapa sih? Nggak tahu, pokoknya Aisyah Ahmad. Pusing. Jangan ditiru yang demikian, itu tidak diperkenankan. Aisyah, ya Abdurrahman, lihat Islam menjaga haknya. Engkau wahai wanita punya nasab sampai bapakmu, mbahmu, terus dijaga. Ya, ikut-ikutan. Besok cerai sama Ahmad, nikah dengan Ali. Aisyah Ali. Oh, bukan itu, anak ketemunya Aisyah Ahmad. Bingung kan akhirnya? Dan memang itu bukan aturan Islam, cuman ikut-ikutan aja. Cuman permasalahan kadang-kadang dengar pengajian masih begitu, musibah ini. Ilmunya hanya di kuping, begitu. Aduh. Nah ini, tolong didengar yang begini ini, itu adalah termasuk bentuk perubahan nasab, dan ketahuilah, merubah nasab itu diancam tidak akan bisa mencium bau surga 500 tahun. Macam-macam, ada orang ngaku nasabnya Nabi SAW, padahal dia nggak punya nasab Nabi. Wah ini lebih bahaya lagi ini. Wah. Macam-macam dunia ini. Ada ini nasab memalsukan nasab, hukumnya haram. Memalsukan nasab hukumnya haram. Jadi urusan nasab itu ada 3. Yang satu, orang secara sendiri memalsukan nasab, haram. Yang kedua, menafikan nasabnya juga haram. Yang ketiga, menisbatkan atau begini, menfitnah orang dengan nasab juga haram.
Hati-hati. Sebab ada fitnah semacam itu. Jadi Anda menafikan nasabnya orang haram. Hati-hati. Anda menafikan nasabnya orang haram. Sebab kalau Anda menafikan nasabnya berarti engkau mengingkari bapaknya. Berarti engkau seolah-olah menuduh zina. Sehingga Habib Muhammad Ahmad Syatiri mengatakan bentuk qadzaf. Qadzaf. Jadi saya punya bapak, tak taunya Anda bilang bukan, itu bukan anaknya. Kurang ajar. Terus anak siapa saya? Ayo. Itu bentuk qadzaf. Jadi kalau ada orang punya nasab, Anda akui lebih enak daripada Anda mengingkari. Nasab apapun itu. Kalau ada orang berkata kepada Anda, kamu anaknya siapa? Aku anaknya sini. Saya punya nasab begini, selesai. Nasab saya ini, bapak saya ini, selesai. Karena apa? Kalau Anda mengingkari dan dia benar, Anda mengingkari dia benar punya nasab, berarti Anda telah menuduh ibunya berzina. Kenapa? Wong bapaknya dia, engkau bilang bukan dia bapaknya. Kurang ajar benar. Itu bapak saya, bukan. Terus, bapak saya siapa? Ayo. Itu bab qadzaf kata Habib Muhammad Ahmad Syatiri. Mengingkari nasab itu bahaya, hati-hati. Satu. Kemudian menafikan nasab. Memalsukan nasab. Yang pertama mestinya memalsukan nasab. Dia tidak punya nasab, ngaku nasab. Naudzubillah. Melun, terkutuk. pengen naik pangkat. Jadi saya punya nasab, saya punya keturunan kepada wali apa itu. Padahal tidak punya, ngaku-ngaku. Ini. Lah kalau keturunannya maksudnya nyambung darah, mungkin bibi saya pernah, atau nyambung kerabat karena bibi saya pernah nikah, masuk akal. Tapi kalau sudah nasab saya nyambung, itu terkutuk. Yang kedua tadi, menafikan nasab. Yang kedua, menuduh orang melakukan itu semuanya. Orang tidak memalsukan nasab, dituduh memalsukan nasab. Ini menuduh sebuah dosa. Orang ini tidak memalsukan nasab, memasukkan. Atau orang dia itu tidak pernah menyebut tentang nasab, tapi dia membuat satu masalah seolah-olah dia mengaku nasab. Pernah ada orang dia mengaku punya nasab, padahal orang itu tidak pernah mengatakan kalau dia punya nasab. Itu dia jadi fitnah di masyarakat, luar biasa. Dan itu dosa gede. Karena apa? Orang akan mengatakan dia adalah ahli neraka karena orang mengaku nasab, neraka. Hati-hati urusan nasab. Ini. Jadi yang pertama ini ditanya masalah yang pertama, jangan sampai ada di antara kita memalsukan nasab. Kalau Anda punya nasab tidak bagus, malah Anda bisa bersyukur, alhamdulillah, saya memang bukan keturunan baik, tapi saya diberi hidayah oleh Allah. Kan enak begitu. Nggak usah perlu malu yang demikian itu. Syukur, mungkin bapak ibunya jelek, gak karu-karuan, alhamdulillah, Anda diselamatkan oleh Allah. Nggak perlu malu dengan nasabnya. Memasukkan nasab adalah haram, hati-hati ya. Jangan sampai ada, khususnya nasabnya Nabi SAW. Ada orang tiba-tiba ngaku nasabnya Nabi, enak aja Nabi, ngaku nasabnya Nabi SAW. Tapi sisi lain, kalau ada orang ngaku nasabnya Nabi, awas, hati-hati, jangan ingkari. Sebab ada Habib Muhammad Ahmad Asyatiri menulis masalah itu, ada sekelompok orang mengingkari nasabnya habaib. Naudzubillah. Bahkan di Cirebon di Indonesia juga banyak mengingkari nasabnya habaib. Habaib punya nasab. Sambung mereka sampai Rasulullah SAW. Dan dulu ada di Yordan mengingkari nasabnya para habaib Hadramut waktu itu. Nah, seorang alim termasuk Said Ahmad An-Tantawi dari di Damas, beliau mengingkari. Akan tapi setelah diberi penjelasan oleh Habib Muhammad Ahmad Syatiri, ternyata paham. Ulama itu gampang. Yang bermasalah itu bukan ulama, dijelaskan. Jadi nasabnya para habaib benar. Jangan kau mengingkari. Kalau ada yang bohong, itu urusannya dia. Misalnya ada orang datang ke rumah Anda ngaku-ngaku habib. Cukup Anda percaya, Anda dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia bohong, urusannya dengan Allah. Jangan pusing. Nggak usah perlu ngecek sana sini pusing ini. Ada orang datang dan modelnya ada, selesai. Lebih enak mengakui daripada engkau mendustakan. Sebab kalau Anda mengakui ada korina, hidungnya mancung misalnya, dibawa oleh habib yang lain, cukup cerai, alhamdulillah selesai. Kalau dia bohong, urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Kadang-kadang kita ini dibawa oleh hawa nafsu dulu. Nggak mau, saya harus cek dulu. Pernah ada suatu ketika seorang wanita Alawiyah datang kepada seorang muslim dan berkata, aku adalah termasuk dzurriyyahnya Nabi dan aku butuh makanan. Membawa anak yatim, aku punya 2 anak yatim, tolong berikan kepadaku makanan. Kata seorang muslim itu apa? Buktikan kalau engkau keturunan Nabi SAW. Akhirnya menangis.
Dan keluar. Akhirnya masuk ke rumahnya orang Yahudi. Dan di saat masuk ke rumahnya orang Yahudi, langsung dikasih makanan. Setelah dikasih makan oleh orang Yahudi tersebut, subhanallah, di malam hari itu, orang Yahudi itu mendapatkan hidayah dari Allah, masuk Islam. Kemudian, orang Islam yang menolak Syarifah tersebut, di dalam mimpinya melihat satu istana. Dan dikatakan, istana itu adalah, tanya, istana milik siapa? Apa? Istana ini milik siapa? Kan begitu. Dikatakan miliknya orang Yahudi yang masuk Islam. Saya juga butuh dengan istana itu. Ditanya, buktikan kalau engkau umat Nabi Muhammad SAW. Karena engkau pernah bertanya orang, buktikan kalau engkau adalah Syarifah ini. Jadi kadang-kadang mengingkari itu menjadikan bala bencana besar. Hati-hati, jangan suka mengingkari. Ya. Adapun masalah jika ada sesuatu yang kurang cocok, mungkin ada akhlak, namanya manusia. Ada akhlak yang tidak baik. Ada dari kalangan habaib mungkin yang akhlak yang tidak baik. Hati-hati, jangan menjadi benci gara-gara akhlaknya. Tetapi zatnya adalah nyambung dengan Nabi SAW. Sebab ada muncul kebencian gara-gara model sebagian kecil dari habaib. Yang mungkin perilakunya menjadikan orang tidak nyaman. Anggir seolah-olah dipukul rata. Habaib gitu semua. Oh, urusan dari Nabi SAW. Ini hati-hati ya. Perlu kita menjaga akhlak yang mulia. Kalau ada satu yang tidak baik, beliau adalah umat. Beliau adalah manusia. Yang bisa melakukan kesalahan dan sebagainya. Akan tapi makna kecintaan bahasanya itu adalah dzurriyyah Nabi. Mengakui itu adalah keturunan Nabi SAW. Itu harus tetap ada. Dan jangan dirubah menjadi kebencian. Wallahu a'lam bishawab.